Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bait ke-21. Mayyahbubhurul aini biha yahdabil huri wa bil wunuji. Mayyahtub hurul ini. Man adapun orang yahtub ayyahtubu melamar siapa man hurul aini bidadari. Hurul aini itu bidadari maknanya. Biha menggunakan mahar. Maharnya itu berupa ketaatan di bait sebelumnya itu. Sebelumnya dikatakan wali ta'atihi wa sobahatiha anwaru sobahim mubattaliji. Ada mumbaliji juga. Jadi kemarin dikatakan bahwa ketaatan itu dan keindahannya memiliki cahaya-cahaya pagi yang menerangi orang tersebut. Nah, ketaatan inilah yang kemudian oleh seseorang boleh digunakan untuk sebagai mahar di akhirat nanti untuk melamar bidadari. Maka di bait sekarang dibahas mayyahtubuhurul ini biha yahbabil huri wa bil wunuji. Adapun orang yang melamar siapa man hurul aini kepada bidadari biha menggunakan taat itu yadfar bil huri, ada tulisan yadfar, ada yahdo. Ini maknanya sama, yahdo sama yadfar, maknanya memperoleh. Bil huri dengan wanita terbaik di surga, nisaul jannah, kalau kita kenal ya bidadari. Wabil wunuji, dan dapat wunuj. Wunuj itu jadi kita dapat melamar menggunakan ketaatan untuk melamar bidadari yang bil huri wa bil wunuji, akan memperoleh dengan body terbaik dan bentuk terbaik. Di sini dikatakan bismillahirrahmanirrahim mayyahtub minal khitbah bil kasri, bacanya khitbah. Ada khitbah, ada yang dhamma khutbah. Ya kalau khutbah yang kita sering dengar itu. Kalau khitbah, nah itu namanya melamar. Kalau khutbah ya mau itu asana ceramah gitu kan. Khutbah Jumat gitu. Penyampaian nasihat mau itu. Nah, tetapi dalam melamar ada khutbah juga, khutbatul khitbah. Ada istilah khutbatul khitbah. Khutbatul khitbah itu adalah khutbah yang diucapkan sebelum melamar. Ada begitu. Ada khutbatul nikah. Kalau kita menikah, sebelumnya ada khutbahnya, asyhadu an la ilaha illallah astagfirullahaladzim, dan seterusnya, dibacakan Al-Quran dan seterusnya yang berkaitan dengan nikah dan hadisnya. Nah, itu namanya khutbah sebelum nikah, namanya khutbatul nikah. Kalau khutbah sebelum melamar namanya khutbatul khitbah. Nah, khitbah di sini bahwa thalabut tazwij, yang meminta untuk menikah, tazwij dari fi'il madhi zawwaja yuzawwiju tazwijan. Melamar siapa? Hurul aini. Di redaksi atau di di tulisan yang lain dengan kitab yang sama, cuma tulisan yang lain menggunakan tulisan tidak hurul aini tetapi hurul khuldi, ainisaul jannah, perempuan surga. Biha aibit to'a, melamar menggunakan taat itu. Jadi orang fasik pun asalkan dia taat dan dia diniatkan ketaatan itu untuk melamar bidadari nanti di akhirat, insya Allah tercapai. Yadfar bil jazmi sebagai jawab dari mayyahtubuhu, dari man itu yafuz. Kalau bahasa lainnya yadfar ya yafuz, faza yafuzu, maknanya fauzan itu memperoleh. Sama wa fi nuskhatin yahbo, di redaksi yang lain menggunakan yahbo, jadi mirip-mirip. Yadfar ya yafuz yahbo, ini sama. Wa idza jarayna ala hadhihi nuskhati, kalau kita menggunakan lafaz yahdo tidak pakai yadfar dan yafuz, maka bacaannya rofa. Pertanyaannya, bolehkah fi'il mudhari dibaca rofa tetapi posisinya sebagai jawab dari syarat man tadi. Man ini termasuk amil jazm itu. Dikatakan dalfiyah bila malamin toliban to jazma, gitu kan bait pertama.
bilam wala min toliban to jazma wahakaza walam gitu dan terusnya. Saya agak lupa begini. Nah, di lanjutannya ada bait ba'da madin raf'u kal jazahasan wa raf'uhu ba'da mudhari'in wahan. Jadi sebelumnya katakan Ramadiya ini au mudhari ini tulfihima au mutakhalifa ini ba'da madin raf'u kal jazahasan wa raf'uhu ba'da mudhari'in wahan. Jadi ba'da madin raf'u kal jazahasan wa raf'uhu ba'da mudhari'in wahan, dan rafa'nya kalau setelah fi'il madi merofakkan fi'il mudhari, merofakkan jazanya, jaza ada jawab, ada jaza itu ya jawabnya itu boleh. Waraf'u kal jazahasan waraf'uhu ba'da mudhari'in, tetapi merofakkan fi'il mudhari setelah syaratnya berupa fi'il mudhari itu lemah gitulah. Jadi syarat itu ada jawabnya. Jika begini maka begini. Jika melamar maka akan memperoleh. Nah ini yaktubu lafadz fi'il mudhari syaratnya. Lalu jawabnya pakai idfar. Nah itu boleh dirofakkan tetapi wahan. Kalau yang hasan itu setelah fi'il madi, syaratnya fi'il madi, jawabnya fi'il mudhari itu hasan, boleh. Nah kata al-huri itu jam'u hawra. Hawra itu ya al-kamilatil hasan atau husn. Jadi perempuan yang sempurna, yang baik. Kalau wunuji maknanya zatul wunuji ay syaklil hasan. Syaklil hasan itu ya bentuk yang baik, format atau body yang baik sama. Makna secara umum bait ini adalah wal makna, adapun maknanya innaman atau Allah Ta'ala. Di sini ada firman ini. Saya agak lupa tentang bait pertama itu. Bilam wala min toliban do jazma fiha kada bilam walamma. Nah itu. Di sini dikatakan amil jazm. Nah ini fil fiha kada bilam walamma wadzim bi in wa man wa mahma. Bilam wala min toliban do jazma hakadha bilam walamma wazimbiin wa man wa mahma ayun mata ayyana aina idama wa haitsuma anna wa harfun idama kain wa baqil adawatil asma. Lalu lanjut tentang fi'ilnya. Fi'laini yaqtadina syartun qaddima yatul jazaa wa jawab yatul jazaa'u wa jawaban musima wa madiyaini au mudhari'aini tulfihima au mutakhalifaini wa ba'da madin raf'u jaza hasan wa raf'uhu ba'da mudhari'il wahan. Jadi begitu secara lengkapnya. Bait pertama bicara amil jazm itu ada berapa disebutkan, lam, lamin, lam, in, dan man, termasuk man nih. Man yaktubunya amil jazm sehingga ada syarat yaktubu, jawabnya yakfar. Nah jawabnya ini yakfar ini boleh menggunakan yahdo. Memang di redaksi yang lain menggunakan yahdo dan itu dibaca rofa mudhari. Boleh enggak? Ya jawabannya baik tadi. Ba'da madin raf'u kal jazahasan wa raf'uhu ba'da mudhari'in wahan. Kalau setelah fi'il mudhari syaratnya berupa fi'il mudhari yaktubu itu kan fi'il mudhari, maka yahdo itu dibaca rofa. Itu lemah gitu, tidak bagus. Itu ya bait ke-700. Nah kita kembali ke kitab ini. Maknanya wal makna innaman atau Allah Ta'ala, sesungguhnya orang yang mentaati Allah Ta'ala wa talaba minhu bi ta'atihi nisa'al jannati al-hasanillahi lam yujad mithluhunna fid dunya. Katanya orang yang taat kepada Allah dan mengharapkan dengan ketaatan itu mengharapkan bidadari surga, lam yujad mithluhunna fid dunya, yang tidak ada bandingannya di dunia, tidak pernah ditemukan wanita seperti itu di dunia, maka fa innahu sayanaluha insyaallah ta'ala walam yakhlufallahu wa'dahu, dan Allah insyaallah kamu akan mendapatkan itu dan Allah tidak akan mengingkari janjinya Allah. Jadi baik ini hadza targhibun li zawatil bidayat,
Baik ini sebagai motivasi bagi orang yang masih permulaan menuju jalan atau sulukul akhir, menuju jalan akhirat atau mendekat kepada Allah, Allah taqarrub ilallah. Bagi orang-orang yang awal tidak iya dalam beribadah, dalam mendekat kepada Tuhan, maka baik ini mengatakan orang yang ingin melamar di akhirat nanti menggunakan ketaatan tadi, walaupun dia orang fasik, saya dia akan memperoleh wanita terbaik di sana. Dan bagi orang yang masih permulaan bidayah atau tidak iya dalam bidang mendekati atau dekat kepada Tuhan, itu baik ini sebagai motivasi. Sementara bagi orang yang sudah nihayah, makom tinggi dalam keimanannya, dalam ibadahnya, tidak perlu ada motivasi seperti ini. Maka di sini dikatakan wa amma dzawun nihayati wal maqamati. Sementara orang-orang yang sudah pada puncaknya dan memiliki makom yang tinggi, fa inna ta'atahum la yasabihuril khuldi. Maka ketaatan mereka tidak difungsikan, diniatkan agar mendapat wanita terbaik, bukan. Wa inama hiya limahdi ridallahi ta'ala. Ketaatan mereka hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Fal muhibbul ladzi yashkuku, orang yang cinta kemudian rindu habibatahu kepada kekasihnya, lam yazul yakhdimuha liridaiha, maka senantiasa lam yazal ya yakhdimuha akan menggunakan akan yakhdimuha itu akan senantiasa berkhidmat atau bersedia membantu kekasihnya liridaiha demi kerelaan kekasih itu. Walam yatlub walam yarju jazaa'ah, dia tidak meminta apapun, tidak mengharap balasan apapun dari habibahnya. Warubbama yudhiku min ajli darbihalahu, bahkan kadangkala dia bisa tersenyum walaupun gara-gara min ajli darbiha, gara-gara dipukul oleh habibahnya, oleh kasihnya. Itulah kekasih. Jadi ketaatannya tidak dimaksudkan untuk mendapatkan huril aini, tetapi untuk mendapatkan ridho Allah. Maka walaupun dipukul oleh Allah, dikasih musibah, lalu dia melakukan taatnya hanya diridhoha, walam yurja jazaa'ah, walam yarju jazaa'ah, tidak mengharap balasan dari Allah juga. Fa inna darbal habiba nikmatun syafiyatun lil muhibbil asyik, karena sesungguhnya pukulan dari kekasih itu adalah nikmat yang menenteramkan bagi kekasih yang lagi rindu, lagi digelumuri cinta itu. Bikhilafil hummal, beda halnya kalau hummal di sini bisa maknanya kuli bangunan. Fa innahu yahmilu amti'ata amirihi taliban warajian al ujrata min amrihi. Para hummal, para kuli bangunan, dia membawa barang-barangnya batu bata, yang nyuruh dia memindahkan batu bata atau pasir kemana disuruh, maka dia meminta itu taliban warajian al ujrata, dia mengharap dan menginginkan upah min amrihi dari orang yang menyuruhnya. Wallahu a'lam. Jadi poinnya di sini, orang yang taat lalu ketaatan itu menjadikan mahar atau alat atau password atau apapun yang disuguhkan kepada Tuhan untuk mendapatkan hurul aini, wanita terbaik di surga, itu tidak apa-apa, bahkan memperolehnya dengan asyaklil hasan, dengan bentuk terbaik. Mayyaktubahu rol ini biha yahbo bil huri wa bil wunuji. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.